Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Putri Miranda, lalu ada Anissa Fitriani, ada Nabila Permatasari, dan Aurelia. Di sini kami akan mempresentasikan makalah hasil diskusi kami yang berjudul Pengakuan Pendapatan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian pendapatan. Pendapatan adalah penghasilan dari suatu kegiatan penjualan barang atau jasa. Nah, menurut saya ambil di sini pengertian pendapatan menurut C. Rollins Wonger ya. Menurutnya, pendapatan itu adalah merupakan kenaikan kotor atau garis dalam modal pemilik yang dihasilkan dari penjualan barang, dagangan, pelayanan jasa kepada klien, penyewaan harta, peminjaman uang, dan semua kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan. Lalu ada juga menurut Eldon S. Hendrickson dalam teori akuntansi menjelaskan bahwa pendapatan itu adalah secara umum sebagai hasil dari suatu perusahaan. Hal itu biasanya diukur dalam satuan harga pertukaran yang berlaku. Pendapatan diakui setelah kejadian penting atau setelah proses penjualan pada dasarnya telah diselesaikan. Nah, dalam praktik ini biasanya pendapatan diakui pada saat penjualan. Nah, kenapa sih pendapatan itu penting bagi perusahaan? Karena pendapatan sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup perusahaan. Semakin besar pendapatan yang diperoleh, maka semakin besar kemampuan perusahaan yang untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Selain itu pula, pendapatan juga berpengaruh terhadap laba rugi perusahaan yang tersaji dalam laporan laba rugi. Dan yang perlu diingat lagi, pendapatan itu adalah kehidupan dari suatu perusahaan. Tanpa pendapatan tidak ada laba, tanpa laba maka tidak ada perusahaan. Nah, hal ini tentu saja tidak mungkin terlepas dari pengaruh pendapatan dan hasil operasi perusahaan. Selanjutnya itu ada sumber-sumber pendapatan. Sumarso S.R. pernah mengatakan pendapatan dalam perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai pendapatan operasi dan non-operasi. Nah, pendapatan operasi itu adalah pendapatan yang diperoleh dari aktivitas utama perusahaan, sedangkan pendapatan non-operasi adalah pendapatan yang diperoleh bukan dari kegiatan utama perusahaan. Nah, jumlah nilai nominal aktiva yang bertambah melalui berbagai transaksi, tetapi tidak semua transaksi mencerminkan timbulnya pendapatan. Dalam penentuan laba adalah membedakan kenaikan aktiva yang menunjukkan dan mengukur pendapatan. Kenaikan jumlah nilai nominal aktiva dapat terjadi dari yang pertama itu dari transaksi modal atau pendapatan yang mengakibatkan adanya tambahan dana yang ditanamkan oleh pemegang saham. Lalu ada laba dari penjualan aktiva yang berupa barang dagangan seperti aktiva tetap, surat-surat berharga, atau penjualan anak cabang perusahaan. Lalu ada hadiah, sumbangan atau penemuan, ada revaluasi aktiva, dan penyerahan produk perusahaan yaitu aliran penjualan produk. Dari kelima sumber tambahan aktiva itu hanya yang
penyerahan produk perusahaan, yaitu aliran penjualan produk yang harus diakui sebagai sumber pendapatan walaupun laba atau rugi mungkin timbul dalam hubungannya dengan penjualan aktiva selain produk, sebagaimana yang disebutkan yang tadi, yang bagian laba dari penjualan aktiva yang bukan berupa barang dagangan seperti aktiva tetap, surat-surat berharga, atau penjualan anak atau cabang perusahaan. Selanjutnya akan disampaikan rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses pendapatan. Ada dua konsep yang sangat erat hubungannya dengan masalah proses pendapatan, yaitu konsep proses pembentukan pendapatan atau earning process dan proses realisasi pendapatan atau realization process. Yang pertama ada proses pembentukan pendapatan atau earning process. Adalah suatu konsep tentang terjadinya pendapatan. Konsep ini berdasarkan pada asumsi bahwa semua kegiatan operasi yang diperlukan dalam rangka mencapai hasil yang meliputi semua tahap kegiatan produksi, pemasaran maupun pengumpulan piutang, memberikan kontribusi terhadap hasil akhir pendapatan berdasarkan perbandingan biaya yang terjadi sebelum perusahaan tersebut melakukan kegiatan produksi. Selanjutnya ada proses realisasi pendapatan atau realization process. Proses realisasi pendapatan adalah proses yang terhimpun atau terbentuk sesudah proses selesai dikerjakan dan terjual atas di kontrak penjualan. Jadi, pendapatan dimulai dengan tahap terakhir kegiatan produksi, yaitu pada saat barang atau jasa dikirimkan atau diserahkan kepada pelanggan. Jika kontrak penjualan mendahului produksi barang atau jasa, maka pendapatan belum dapat dikatakan terjadi karena belum terjadi proses penghimpunan pendapatan. Proses realisasi pendapatan ditandai oleh dua kejadian. Yang pertama itu kepastian perubahan produk menjadi potensi jasa yang lain melalui proses penjualan yang sah atau semacamnya. Yang kedua ada pengesahan atau validasi transaksi penjualan tersebut dengan aktiva lancar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penilaian pendapatan. Standar akuntansi memberikan pedoman dasar penilaian yang dapat digunakan untuk menentukan berapa jumlah rupiah yang diperhitungkan dan dicatat pertama kali dalam suatu transaksi atau berapa jumlah rupiah yang harus diletakkan pada suatu akun dalam laporan keuangan. Ada 4 dasar dalam penilaian pendapatan, yaitu yang pertama ada biaya historis atau historical cost. Aktiva dicatat sebesar pengeluaran kas atau setara dengan kas yang dibayar sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aktiva tersebut pada saat perolehan. Yang kedua ada biaya kini atau current cost. Aktiva dinilai dalam wujud kas atau setara dengan kas yang seharusnya dibayar bila aktiva yang sama atau setara yang diperoleh sekarang. Yang ketiga itu ada nilai realisasi atau penyelesaian, yaitu aktiva dinyatakan dalam jumlah kas atau setara dengan kas yang sama serta aktiva yang sekarang dengan menjual aktiva dalam pelepasan normal atau orderly disposal. Yang keempat ada nilai sekarang atau present value. Nilai sekarang itu aktiva dinyatakan sebesar kas masuk bersih di masa depan yang didiskotokan ke nilai sekarang dari pos yang diharapkan dapat memberikan hasil dalam pelaksanaan usaha normal. Di sini saya akan menjelaskan pengukuran pendapatan. Ada dua hal yang perlu diperhatikan pada saat pendapatan diakui, yaitu pengukuran pendapatan dengan satuan atau ukuran moneter dan penempatan waktu bahwa pendapatan tersebut dapat dilaporkan sebagai pendapatan. Pendapatan dapat diukur dengan nilai tukar
Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam nilai tukar, yaitu antara lain, yang pertama, potongan pembayaran dan pengurangan lain dari harga seperti rugi, piutang, ragu-ragu perlu disesuaikan untuk menghitung net cash atau sebenarnya. Yang kedua, untuk transaksi bukan dengan kas, apabila nilai dari barang yang diserahkan dianggap sama dengan nilai pasar dari barang yang akan diterima, maka nilai tukarnya adalah nilai buku barang yang akan diterima lebih atau kurang dari nilai buku barang yang akan diserahkan. Maka selisihnya nilai pasar barang yang diterima dengan nilai buku barang yang diserahkan merupakan keuntungan. Berikut ini ada berbagai macam dasar pengukuran pendapatan, antara lain yang pertama cash equivalent, yang kedua nilai setara kas, yang ketiga harga di bawah harga pasar, yang keempat harga pasar, yang kelima harga kesepakatan. Materi selanjutnya, pengakuan pendapatan. Tujuan dari semua usaha pada akhirnya adalah untuk mendapatkan pendapatan yang bisa meningkatkan nilai perusahaan secara umum. Pendapatan diakui pada saat realisasi sepanjang tahap siklus atau operasi. Secara teoretik, titik waktu dari pengakuan pendapatan dapat dilakukan pada berbagai saat, yaitu yang pertama, pengakuan pendapatan diakui pada saat proses produksi. Yang kedua, pengakuan pendapatan diakui pada saat selesainya produksi. Yang ketiga, pengakuan pendapatan diakui pada saat penjualan. Yang keempat, pengakuan pendapatan diakui pada saat penerimaan kas. Materi selanjutnya, pengungkapan pendapatan. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 23 mengenai pengungkapan pendapatan, perusahaan harus mengungkapkan sebagai berikut, yaitu yang pertama, kebijakan akuntansi yang dianut untuk mengungkap pendapatan tersebut, metode yang dianut untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi penjualan jasa. Yang kedua, jumlah setiap kategori signifikan dari pendapatan diakui selama periode tersebut, termasuk pendapatan dari penjualan barang, penjualan jasa, bunga, dividen, dan royalti. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kriteria pengakuan pendapatan. Nah, di sini menurut Financial Accounting Standard Board atau PASB, kriteria pengakuan pendapatan itu ada dua. Yang pertama yaitu pendapatan baru diakui jika pendapatan terrealisasi atau cukup pasti akan segera terrealisasi. Terus yang kedua yaitu pendapatan baru dapat diakui jika pendapatan tersebut sudah terbentuk atau terhimpun. Nah, di sini pendapatan baru diakui jika pendapatan terrealisasi yaitu pendapatan dapat dikatakan terrealisasi bila mana produk atau barang dagangan atau aset lain telah terjual atau ditukarkan dengan kas atau klaim atas kas. Terus pasti akan segera terrealisasi bila mana aset yang diterima atau ditahan mudah dikonversi menjadi kas atau klaim atas kas yang cukup pasti jumlahnya. Aset dikatakan mudah dikonversi bila mempunyai harga satuan yang tetap, tidak bergantung bentuk, dan penyajian barang dan daftar harga tersedia di suatu pasar aktif yang mampu menyerap seluruh kuantitas barang aset yang tersedia di perusahaan tanpa mempengaruhi harga pasar secara cukup berarti. Terus yang kedua tadi yaitu pendapatan baru dapat diakui jika pendapatan tersebut sudah terbentuk atau terhimpun. Nah, di sini pendapatan itu dapat dikatakan telah terbentuk bila perusahaan telah melakukan secara substansial kegiatan yang harus dilakukan untuk dapat memberikan manfaat atau nilai yang melekat pada pendapatan. Dengan kata lain, sebelum penjualan terjadi,
pendapatan dianggap sudah terbentuk dengan seiring berjalannya operasi usaha. Apa saja sih operasi usaha itu? Yaitu ada kegiatan produksi, kegiatan penjualan, dan kegiatan pengumpulan piutang. Nah, terus di sini juga ada metode pencatatan pendapatan. Metode pencatatan pendapatan di sini ada dua, yaitu metode cash basic dan metode accrual basic. Metode cash basic yaitu suatu sistem di mana pendapatan belum diakui sebelum pendapatan tersebut belum diterima. Nah, metode ini banyak digunakan pada perusahaan kecil dan orang-orang yang memiliki keahlian tertentu. Contohnya pada metode cash basic ini, pendapatan belum dicatat meskipun barang atau jasa sudah diberikan kepada pelanggan. Nah, pendapatan baru akan dicatat pada saat pelanggan membayar sejumlah uang atau kas kepada pembeli. Terus yang kedua itu metode accrual basic. Nah, ini merupakan metode pencatatan pendapatan di mana pendapatan itu dicatat pada saat sesudah transaksi tanpa memperhatikan pendapatan tersebut diterima apa belum. Keuntungan dari metode ini adalah karena metode ini sangat teliti dalam pengukuran keuntungan, dalam laporan laba rugi, dan neraca selisih. Nah, di sini contohnya pada pencatatan accrual basic ini, misal pencatatan itu misal terjadinya suatu transaksi. Nah, maka akan langsung dilakukan pencatatan walaupun uangnya belum kita terima atau pendapatannya belum diterima, tetapi sudah dilakukan pencatatan, yaitu piutang pada pendapatan. Terus, nah di sini kedua metode ini mempunyai kelemahan dan kelebihannya masing-masing tentunya. Namun jika kita masih merintis usaha atau jenis bisnis yang pilihan pembayarannya masih menggunakan secara tunai, maka disarankan untuk menggunakan metode cash basic karena kemudahannya. Terus kalau kita memiliki perputaran bisnis yang cukup kompleks, yang melibatkan transaksi kompleks seperti pinjaman, pembayaran, inventoris, kreditur, serta piutang, maka akan lebih baik menggunakan metode accrual basic karena metode ini memperlihatkan gambaran yang profitabilitas terhadap bisnis dan operasinya. Terus selanjutnya di sini ada metode pengakuan pendapatan untuk penjualan jasa. Nah, di sini tuh ada 4 metode pengakuan pendapatan untuk perusahaan jasa yang kegiatannya itu sebagian besar pada penjualan jasa, bukan untuk produksi. Nah, di sini ada 4 metode, yaitu yang pertama ada metode kinerja khusus, di mana metode ini digunakan untuk pendapatan jasa yang dihasilkan dengan melakukan aksi tunggal atau seorang. Sebagai contoh, misalnya seorang dokter gigi menghasilkan pendapatan atas penyelesaian penambalan gigi. Nah, terus yang kedua itu ada metode kinerja profesional. Metode ini tuh digunakan untuk mengakui pendapatan jasa yang dihasilkan oleh lebih dari satu aksi tunggal atau lebih dari satu orang. Nah, dan hanya ketika jasa melebihi satu periode akuntansi. Terus yang ketiga ada metode kinerja selesai. Metode ini digunakan untuk mengakui pendapatan jasa yang dihasilkan dengan melakukan serangkaian tindakan di mana yang terakhir sangat penting dalam hubungannya dengan total transaksi jasa. Nah, di mana pendapatan jasa itu dianggap telah dihasilkan hanya setelah tindakan terakhir terjadi. Metode ini serupa dengan kontrak selesai. Metode kontrak selesai yang digunakan untuk kontrak jangka panjang.
Yang keempat ada metode penagihan. Metode ini tuh digunakan untuk pendapatan jasa ketika ketidakpastian penagihan sangat tinggi atau estimasi beban yang terkait dengan pendapatan tidak dapat dipercaya sehingga persyaratan reliabilitas tidak dipenuhi. Nah, pendapatan diakui hanya ketika kas diperoleh. Metode ini tuh serupa dengan metode pemulihan biaya yang digunakan untuk penjualan produk. Terus materi yang terakhir yaitu konsep dasar yang diperkirakan dalam pengakuan pendapatan. Di sini konsep dasar itu juga terdapat 4. Yang pertama yaitu konsep upaya dan hasil. Yang kedua ada konsep bukti berdaya uji dan objektif. Yang ketiga ada konsep akuntansi, mengakui adanya asumsi yang relevan atau assumption konsep. Terus konsep yang keempat ada konsep biaya historical. Nah, di konsep upaya dan hasil atau effort and accomplishment konsep ini mengatakan bahwa kas merupakan pengukuran upaya dan pendapatan adalah pengukuran hasil. Dengan kata lain, tidak akan ada hasil atau pendapatan jika tidak adanya upaya atau kas atau biaya. Terus secara konseptual, pendapatan timbul karena biaya, bukan sebaliknya. Pendapatan dapat menanggung biaya. Terus yang kedua ada konsep bukti berdaya uji dan objektif. Nah, laporan keuangan akan mempunyai tingkat manfaat dan tingkat keandalan yang cukup tinggi apabila data keuangan di dalamnya didukung oleh bukti-bukti yang objektif dan dapat diuji kebenarannya. Yang ketiga ada konsep akuntansi, mengakui adanya asumsi yang relevan atau assumption konsep. Konsep akuntansi ini mengakui adanya asumsi-asumsi seperti bidang pengetahuan lain. Dalam banyak hal, konsep dasar akuntansi dengan sendirinya merupakan asumsi atau paling tidak didasarkan atas asumsi yang tidak dapat diuji validitasnya dengan pembuktian yang tuntas, tetapi dianggap mempunyai relevansi dengan tujuan pelaporan keuangan. Terus yang keempat ada konsep biaya historical. Di sini konsep biaya historical itu merupakan pengukur potensi jasa yang paling objektif untuk jasa yang baru diperoleh. Nah, biaya historis ini menunjukkan harga pertukaran pada saat terjadinya salah satu keunggulan biaya historis yang terjadi dari hasil kesepakatan dua pihak yang independen. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jika masih ada kekurangan, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.